Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fikardani dari kelas 11 MIPA 1. Dan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu mengenai budidaya ikan konsumsi yang merupakan salah satu KD dari mata pelajaran prakarya yang guru mapelnya Ibu Masra Nurfia MPD. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini dengan materi budidaya ikan konsumsi. Dan jenis ikan yang saya pilih kali ini adalah ikan nila. Kita mulai dari karakteristiknya. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai konsumsi yang tinggi. Ikan nila ini berasal dari benua Afrika, terutamanya Sungai Nil pada tahun 1969 yang dikenal dengan nama Oreochromis niloticus. Dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai nile tilapia. Ikan nila memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan pipih ke samping dengan ukuran panjang dapat mencapai lebih dari 30 cm. Dengan tubuh yang berwarna kehitaman dan tampak garis-garis kehitaman pada badannya yang vertikal. Tetapi pada ikan yang semakin dewasa, garis ini mengabur. Sekarang ini, ikan nila telah tersebar di negara-negara di benua yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Karena pada iklim dingin, ikan nila tidak dapat berkembang dengan baik. Ikan nila ini disukai oleh beberapa negara karena dagingnya enak dan tebal, seperti daging ikan kakap merah. Ikan nila merupakan jenis ikan omnivora, yaitu jenis hewan pemakan segalanya. Untuk memancing ikan nila dapat dipakai umpan yang alami, seperti tumbuh-tumbuhan yaitu lumut, umpan hewan hidupannya seperti jangkrik, cacing, dan ulat jambu. Karakteristik ikan nila paling suka berenang di tengah-tengah permukaan air, jadi tidak terlalu ke dasar dan tidak juga terlalu ke atas. Selanjutnya adalah klasifikasi ikan nila. Terdapat 3 jenis ikan nila, yaitu nila biasa, nila merah, dan nila albino. Menurut Sanin tahun 1984, ikan nila memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Osteichthyes, subkelas Acanthopterygii, ordonya Percomorphi, Ordo Percoidea, famili Chilidae, genus Oreochromis, dan spesiesnya Oreochromis niloticus. Selanjutnya adalah morfologi. Ikan nila mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh bulat pipi, punggung lebih tinggi pada badan dan sirip ekor, ditemukan garis lurus vertikal. Pada sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Dan mereka menggunakan ekor untuk bergerak, sirip perut, sirip dada, dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya. Nila memiliki 5 sirip, yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anai, dan sirip ekor. Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang sampai bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil dan sirip anus yang hanya 1 buah berbentuk agak panjang, sementara itu jumlah sirip ekornya hanya 1 dengan bentuk bulat. Selanjutnya mengenai budidaya ikan nila, kita akan mempelajari mengenai pengertian apa itu budidaya ikan nila, yang kedua cara budidayanya, dan yang ketiga pemeliharanya, dan keempat potensinya. Yang pertama pengertiannya.
Budidaya ikan nila adalah suatu usaha untuk memelihara ikan nila dengan memberikan pakan dan pengendalian kualitas air kolam dengan cara yang teratur dan rutin. Selanjutnya, cara budidaya. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam proses budidaya ikan nila adalah pemilihan lokasi. Budidaya ikan harus dilakukan di perairan yang tidak bergelombang dan terpaan angin yang tidak kencang. Selain itu, lokasi budidaya harus mudah dijangkau dalam hal transportasi dan penerangan, serta dekat dengan sumber pakan dan benih. Lokasi budidaya juga harus jauh dari limbah dan kegiatan-kegiatan manusia. Perairan harus memiliki arus dan sirkulasi oksigen yang baik dan harus memiliki kedalaman yang cukup untuk mencegah pasang surut air. Langkah selanjutnya adalah pemilihan benih. Hasil panen ikan nila sangat dipengaruhi oleh bibit yang digunakan. Oleh karenanya, pemilihan bibit merupakan hal yang sangat penting. Bibit ikan nila dianggap baik apabila mampu memproduksi benih dalam jumlah banyak dan berkualitas tinggi. Ciri-ciri benih yang baik adalah tahan penyakit, berukuran sama, aktif bergerak, dan memiliki berat antara 120 gram hingga 180 gram. Setelah benih dipilih, maka benih ditebar ke dalam kolam. Sebelumnya kolamnya telah kita siapkan. Penebaran benih yang ideal adalah 60-65 ekor ikan nila per meter persegi. Jumlah ini tidak ditambah lagi hingga masa panen tiba. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Ikan nila dapat diberi dengan pakan terapung. Komposisi gizi pada pakan ikan nila yaitu protein dengan kadar 28-32%, lemak dengan kadar 8-13%, dan karbohidrat dengan kadar 45-55%. Pakan ini juga dicampur dengan mineral dan vitamin. Pemberian vitamin mampu membuat daging ikan nila menjadi lebih sehat dan gurih. Selain itu, pemberian vitamin juga mempercepat pertumbuhan ikan nila dan meningkatkan ukuran tubuh ikan nila. Pemberian pakan ini dapat kita lakukan pada pagi dan sore hari. Selanjutnya adalah potensi. Budidaya ikan nila sangat mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ikan nila membutuhkan pemeliharaan yang mudah, pertumbuhan dan perkembangbiakan yang cepat, dan daya tahan yang kuat terhadap hama dan penyakit. Selain itu, budidaya ikan nila dapat dilakukan di kolam biasa, kolam air deras, kantong jaring, keramba, sawah, bahkan di dalam tambak. Selanjutnya, kelebihan budidaya. Yang pertama adalah mudah dipelihara. Yang kedua, pembibitan ikan terjadi dengan alami tanpa penanganan khusus, sehingga dapat mengurangi biaya. Yang ketiga, pemberian pakan ikan tidak perlu lagi membagi ukuran. Jadi kita dapat mengurangi pembiayaannya. Dan yang keempat, tidak membutuhkan makanan tambahan untuk induknya. Selanjutnya adalah kekurangan budidaya. Yang pertama adalah ukuran bibit ikan dan anak ikan yang tidak sama. Yang kedua adalah pemberian pakan yang tidak tertarget, sehingga hanya ikan besar yang banyak makan dan ikan kecil tidak kebagian. Yang ketiga, pemberian pakan yang tidak sesuai mengakibatkan pemborosan pakan. Dan yang keempat, jumlah bibit ikan dalam meter persegi lebih sedikit dibandingkan dengan sistem lainnya. Selanjutnya adalah cara pengendalian hama dan penyakit ikan nila. Yang pertama, kita akan mempelajari penyakitnya dan diagnosa, pencegahan, dan pengobatan.
Yang pertama adalah penyakit bakteri Aeromonas. Diagnosa penyakitnya adalah dapat diketahui melalui pemeriksaan tanda-tanda klinis pada tubuhnya berupa kerusakan di bagian kulit dan biasanya disertai warna kemerahan di bagian kulit dan pangkal sirip. Gejala lain adalah timbulnya borok atau luka dan perut bergembung yang mengandung cairan warna kuning kemerahan dan biasanya berbau busuk. Namun, terkadang penyakit ini juga tidak menampak gejala klinis, terutama bila seragam dari penyakit ini bersifat akut. Pencegahannya adalah memastikan bibit benih yang benar-benar tidak satu pun benih yang terkontaminasi oleh penyakit tersebut. Selanjutnya, penanganan yang baik saat proses panen atau penebaran. Menghindari terjadinya stres antara ikan. Pengobatannya biasanya menggunakan jenis antibiotika. Jenis obat ini biasanya dijual di obat-obat perikanan. Selanjutnya, penyakit ektoparasit. Penyakit ini susah dideteksi dengan kasat mata, jadi kita memerlukan suatu alat yang disebut dengan alat mikroskop. Penyakit ini cara pencegahannya, yang pertama ikan tersebut tidak boleh stres dan lingkungan ikan harus terjauh dari parasit. Dan yang paling penting adalah sebelum penyebaran benih ikan tersebut harus dipastikan dalam kondisi yang baik. Dan pengobatannya dapat kita lakukan dengan memilah-milah ikan tersebut agar tidak terjadi penyebaran. Yang ketiga adalah notonekta. Di kawasan Jawa Barat, notonekta disebut sebagai bebeasan karena menyerupai bintik putih seperti beras. Hama notonekta menyerang ikan-ikan yang masih kecil. Bila tidak tangkap dalam menghadapi hama ini, perkembangan notonekta akan semakin banyak dan sulit untuk dikendalikan. Yang keempat, larva sibster atau yang biasa kita kenal dengan nama ucrit. Ini lebih mematikan daripada notonekta tadi. Warnanya kehijauan dan dapat bergerak dengan cepat. Bagian depan terdapat taring untuk menjepit mangsa dan bagian belakang terdapat sengatan yang mematikan. Ucrit biasanya menyerang benih ikan. Ucrit menyukai lingkungan kolam yang banyak mengandung material organik. Untuk mencegahnya, bersihkan kolam secara rutin dari gulma dan sampah organik. Bila sudah dewasa akan bermetamorfosis menjadi kumbang yang bisa meloncat antar kolam. Bahan kimia yang mematikan bagi ucrit akan mematikan juga bagi benih ikan nila. Oleh karena itu, hama ucrit hanya dianjurkan untuk diberantas secara mekanis dan mengefektifkan pencegahan. Jadi, kalau kita memakai bahan kimia, kita tidak hanya membunuh ucrit, tetapi kita juga akan membunuh benih-benih ikan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Presentasi kali ini untuk memenuhi nilai dalam mata pelajaran prakarya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.